Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kurang kedengeran. Kalau dari depan tuh suaranya sangat kecil sekali gitu ya. Kita ulangi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala muridin wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sebelumnya yang kami hormati pembina Yayasan Subul Salam Nusantara, yaitu Bapak Syekh Yasir Arafat, dan juga Ketua Yayasan Subul Salam Nusantara Ayahanda Tri Hermawanto, Direktur Rumah Tafidz Zaid bin Sabit Ustadz Teguh Wibowo, dan juga seluruh jajaran pengasuh yang lainnya. Ada Ustadz Jupri dan juga istrinya Butika, ada Bunda Elis juga, dan juga yang lainnya. Dan yang kami hormati pula, yang kami cintai bahkan karena Allah Ta'ala, para jamaah semuanya yang di hadapan kami, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, keberlimpahan rahmat dari Allah Ta'ala, keberlimpahan rezeki, serta besok tahun ini ataupun tahun depan diberikan hadiah haji dan umroh. Allahumma amin. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Salah satunya kita bisa rasakan saat ini ialah kebersamaan kita di satu majelis ilmu, gitu ya. Dan tadi juga sudah dimulai kegiatan ini dengan tilawatul Quran yang tadi dibacakan oleh Akhina Jevi, gitu ya. Masalah yang lantunan suaranya itu sangat merdu sekali di telinga, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji juga bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa pada kesempatan sore ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan dan juga keislaman, ataupun iman dan Islam yang masih teranam kuat di dalam hati dan juga sanubari kita. Itu nikmat yang tiada gantinya, gitu kan? Karena di dalamnya pasti kita mendapatkan pintu surga yang paling utama, yaitu tidak lain tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah, gitu kan? Nah, nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri, gitu ya. Dengan cara apa paling mudahnya? Ya pastinya dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau Ayahanda Heri paling sering itu menyampaikan tema tentang ketakwaan, karena memang ketakwaan adalah bekal terbaik kita untuk menjemput kematian, gitu ya. Kematian tuh kita nggak tahu kapan, maka yang pasti harus kita jemput bagaimana endingnya itu bisa ending yang terbaik. Kalau kata Ayah Heri juga sering menyampaikan bahwasanya kalau hidup bahagia atau hidup nikmat itu mungkin banyak yang bercita-cita yang sama, tapi kalau mati kepenak itu mungkin sebagian orang itu tidak kepikiran, gitu ya. Maka semoga dengan adanya majelis-majelis semacam ini, terkhusus majelis Zabisa, gitu ya, majelis di Yayasan Subul Salam Nusantara, Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita agar kita terbuka terhadap ilmu-ilmu yang mungkin orang lain itu enggak kepikiran, gitu ya. Allahumma amin. Baik, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita berikan kemudahan serta kelancaran terus untuk kita bisa menapaki jalannya, menapaki sunnah-sunnahnya dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, gitu ya. Dari mulai aktivitas-aktivitas yang ringan, dimulai kemarin itu ada topik perbincangan, itu ya, mulai melek mak jegagi, gitu ya. Bangun dari tidur itu ya mocone bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Mengawali suatu kegiatan dengan bacaan bismillah dan seterusnya sampai mengakhiri kegiatannya dengan hamdalah, gitu kan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keutamaan kita sebagai umat Islam saat ini dan seterusnya adalah kita memiliki nabi yang sangat agung, yang sangat-sangat teramat mulia sekali, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu dimuliakan salah satunya, dan itu tidak ada yang menafikan, gitu ya, itu adalah dengan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya adalah umat yang paling beruntung, gitu ya, dengan hadirnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya yang paling agung adalah Al-Quranul Karim.
Sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini adalah dahsyatnya dekat dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan sama Al-Quran itu insya Allah semuanya itu semuanya baik-baik saja gitu ya. Atau everything will be fine. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, di awal ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad atau awal ayat diturunkannya Al-Quran ialah surat apa? Surat apa? Mas Haris, surat apa Mas Haris? Surat Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Nah, untuk ayat yang pertama dan seterusnya terutama sampai ayat kelima adalah perintah yang paling utama adalah baca gitu ya, membaca. Karena memang mau nggak mau kalau kita mau berinteraksi sama Al-Quran tuh ya moco gitu kan. Nggak cuma tahu tok gitu kan, tahu tok oh ya kuwi Quran, wujudnya kotak ana tulisannya. Enggak gitu kan. Ya kita baca. Kita baca. Enggak hanya kita tahu mungkin kalau ayat 1000 dinar tuh memiliki kekuatan yang sangat powerful untuk perniagaan misalkan. Njuk di print apa nyari tulisan yuk tempel ke di dinding-dinding gitu kan. Ya enggak, harus dibaca. Kalau enggak dibaca tidak akan memberikan dampak apapun kepada orang tersebut gitu kan. Nah, maka perintah pertama untuk membaca itu sangat relate sekali ataupun sangat berkesinambungan dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yaitu membaca, ya baca. Dan membaca Al-Quran itu perkara yang mudah atau perkara yang berat Bapak Ibu semuanya? Mudah atau berat? Mudah atau berat? Mudah, sing tenan gitu kan, tenane gitu kan. Nah, pasti kebanyakan bilang formalitas mudah gitu ya. Tapi faktanya wangel pol. Kecuali Ramadan mungkin ya. Di hadapan ada Quran gitu mudah sekali untuk dipegang gitu kan. Kalau di luar bulan suci Ramadan susah banget gitu ya, susah banget untuk megang Quran gitu ya. Para santri bisa jadi kalau misalkan nggak ada jadwal Quran tuh ya liburan tuh bisa jadi orang ngemek Quran gitu kan. Karena memang Quran tuh sebenarnya dihadirkan untuk siapa? Untuk umat Islam, terus umat mukmin yang hatinya bersih. Karena dalam satu riwayat hadis Imam Abu Dawud dan ini juga dijelaskan dari imam yang lainnya bahwasanya kalau Rasulullah itu suka membaca Al-Quran itu biasanya 1 bulan sekali. Tapi bukan 1 bulan sekali itu membaca sekali tok, bukan. Maksudnya itu minimal tuh khatam 1 bulan sekali. Kalau riwayat yang lain itu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu biasanya tuh khatam seminggu sekali. Sabtu mulai start, Jumat selesai khatam. Tadi kalau Sabtu mulai, Jumat selesai, kira-kira sehari berapa juz? Berapa juz? Berapa? Sabtu hitung aja ya. Sabtu, terus Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya Jumatnya selesai. Anggap aja satu kita nyantai gitu ya. Berarti ada 6 hari. Kalau 6 hari itu dibagi 30 ada berapa Mas? Ada berapa Bapak Ibu Bu? 5 ya. Berarti kurang lebih sehari itu 5 juz. Kalau misalnya itu nyontoh kebiasaan Nabi. Tapi kalau enggak kita pakai yang pertama tadi seorang-orang nih itu ya sebulan sekali kalau bisa. Yang penting jangan seumur hidup sekali gitu ya. Seumur hidup sekali itu banget-bangeti gitu kan. Wong kita udah sering datang ke kajian gitu kan, sering dapat wejangan dari para ustadz, para kiai yuk ngatamin Quran sekali seumur hidup banget-bangeti gitu kan. Minimal ya kalau misalnya kita memang tidak terbiasa membaca Al-Quran, Ramadan kita kebut gitu kan. 1 bulan Ramadan itu selesai. Syukur-syukur nanti 11 bulan yang lainnya itu bisa nambah 1 lagi. Berarti total setahun itu ada 2 kali khatam. Gitu ya. Nah, Rasulullah juga punya kebiasaan membaca Al-Quran ini itu ditularkan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan para sahabatnya ini insya Allah jaga terus gitu ya. Pasti itu insya Allah. Karena selain sahabat Rasul yang mulia itu dijaga, Allah juga berikan kemuliaan bertemu dengan Rasulullah. Jadi aura ataupun semangatnya beliau itu memegang kuat dinul Islam, menyiarkan agama Allah Ta'ala, apalagi perkara membaca Al-Quran itu luar biasa juaranya gitu ya. Dalam satu riwayat yang lain juga sama, kalau Quran itu tidak akan mudah dibaca bagi mereka yang memiliki hati yang kotor.
bagi mereka yang memiliki hati yang kotor. Maka kita PR kita, kalau kita itu mungkin agak berat membaca Qur'annya, bisa jadi ketika kita memflashback dari kehidupan kita sebelum-sebelumnya ataupun perjalanan hidup kita sebelum-sebelumnya, mungkin ada perkara-perkara yang mendatangkan dosa ataupun mengotori hati kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berat sekali, kita evaluasi itu pasti karena dosa. Enggak mungkin enggak. Entah itu santri ataupun orang tua, dewasa, bapak, ibu, semuanya gitu ya, tanpa terkecuali kemungkinan besar itu karena dosa. Gitu ya. Maka salah satu cara mudahnya kita mendapat cinta ataupun perhatian dari Allah Ta'ala itu dengan istighfar, salah satunya. Gitu ya. Dan ini sangat-sangat powerful sekali. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Ketika kita niatan beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih dan seterusnya, ataupun astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih dan seterusnya juga, itu akan mendatangkan rahmat ataupun cintanya dari Allah Ta'ala. Ketika rahmat turun, cinta Allah turun, hati kita semakin lama semakin bersih, mau ngapa-ngapain gampang, gitu ya. Mau ngapa-ngapain gampang. Enggak cuma perkara sholat yang nanti Allah mudahkan, perkara membaca Quran gampang. Kita kadang-kadang tuh jauh-jauh membaca Quran gitu kan. Perkara sholat yang 5 waktu ya kan, 5 waktu cetok-cetok wela-welan, bahasanya Ustaz Riyad gitu ya, cetak-cetak wela-wela. Itu kita aja subuh berat, zuhur punya alasan pekerjaan banyak, asar punya alasan terlalu capek, maghrib punya alasan ada momongan baru ataupun anaknya repot minta diajari matematika, makin Masya Allah gitu kan. Nah berikutnya isya juga sama, udah capek gitu kan. Jadi ada alasan apa aja ketika kita itu melakukan amal soleh. Maka ketika hati kita itu bersih, Allah akan jauhkan itu semua gitu ya. Insya Allah bismillah seperti itu. Dan kalau misalkan kita memang mengakui kalau Quran itu penting untuk kita baca sehari-hari ya, sebenarnya materi dengan tema dahsyatnya di kadang Al-Quran itu insya Allah panjenengan itu semua rata-rata udah sering mendengar. Apalagi di bulan suci Ramadan itu rata-rata temanya seputar dengan Al-Quran, gitu kan. Nah kalau kita udah tahu gambaran seperti itu, walaupun nanti kita akan bahas juga beberapa keutamaan yang paling pol-polan gitu ya, sangat powerful sekali untuk kita bisa lakukan dengan efek yang instan ataupun jangka panjang gitu ya, tergantung dosisnya masing-masing. Nah itu adalah dengan cara setiap kita pergi kemanapun Quran jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang ada gadget ataupun HP ya, itu minimal ada aplikasi Qurannya. Walaupun kalau orang pada umumnya itu kita baca Quran pakai HP itu rodok saru gitu ya, apalagi di masjid kadang-kadang sok ketok nggak nyaman dilihat, walaupun padahal sama-sama pegang Quran gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bisa pakai mushaf langsung itu lebih baik. Karena kita nggak tahu HP kita tuh pakai buat apa aja, terus gon-gon itu ya, main atau nyekrol apapun itu gitu kan. Itu ya di HP itu juga. Maksudnya ya mau disamatkan ataupun disandingkan sama Quran ya rodok wagu gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya pakai mushaf. Tapi kalau nggak bisa karena memang kondisi dan sebagainya untuk mempermudah dan mensimpulkan daripada nggak membaca karena memang belum hafal gitu ya. Ya nggak apa-apa pakai handphone. Nah, ini juga sempat ditanyakan juga oleh para sahabat itu kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kala itu sahabat yang bertanya tentang akhlak gitu ya, tentang akhlak. Karena kalau kita bahas Quran tuh ujung-ujungnya ke akhlak gitu kan, ujungnya ke akhlak. Itu kayak gimana? Akhlak Rasulullah itu seperti mana wahai Ibunda Siti Aisyah gitu kan. Nah, karena Ibunda Siti Aisyah ini sangat cerdas gitu ya di Madinah kala itu beliau sangat singkat dan padat menjawabnya. Bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Dengan adanya cerita itu ataupun hadis itu, para sahabat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dan ketika menyebutkan akhlak Rasulullah seperti apa, itu enggak akan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Itu pasti bertema-tema, bahkan bisa jadi ratusan tema ataupun ratusan majelis itu enggak tuntas gitu, enggak selesai. Gitu ya. Seperti itu. Nah, dan salah satu dahsyat yang nanti sebelum kita masuk ke yang
utama dari tema ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di Quran surat Fatir ayat yang ke-29 ataupun surat ke-35. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan tabur. Gitu ya. Innal ladzina yatluna kitaballah, barang siapa membaca Al-Qur'an, gitu ya, membaca kalamullah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, gitu ya. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan ataupun memberikan rezekinya kepada orang lain dari yang dia miliki, gitu ya. Sirra wa alaniyah, entah itu dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, umpet-umpetan, gitu kan, enggak ketok sama orang lain, ataupun wa alaniyah, terang benerang kelihatan orang, gitu kan. Kalau bahasa Satya itu cetak wela-wela tuh didelok wong disawangi ketok cetok, gitu kan. Nah, yarjuna tijaratan tabur. Maka sesungguhnya mereka itu sedang mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak akan rugi. Yang tidak akan rugi. Ini disclaimer sebelumnya, ini yang menyampaikan ataupun yang berbicara siapa? Yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah taala, yakin sama Quran juga, karena di dalam Quran tidak akan ada keraguan itu ya. La raiba fih, enggak ada keraguan. Maka kalau kita yakin biar niaga kita itu sukses, lancar, mungkin bagi panjenengan yang berdagang, lakukan cara ini. Insya Allah Allah akan ngasih keberkahan yang pertama, keluasan rezeki itu yang kita harapkan. Yang ketiga adalah ampunan serta rahmat dari Allah Ta'ala. Enak tuh. Baca Quran, ya kan? Syukur-syukur sehari 2 waktu, minimal pagi sama sore atau pagi malam. Nggak harus banyak-banyak, sidik-sidik aja nggak apa-apa, sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Mau 1 hari 1 baris, monggo. 1 hari 2 baris, monggo. 1 hari 5 baris, monggo. 1 hari setengah halaman, monggo. 1 hari 1 kata 1 halaman, monggo. Yang penting jangan sampai kita lost ataupun bablas nggak baca Quran sama sekali, rugi, gitu ya. Karena salah satu kemuliaan ataupun keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad turunnya Al-Quran. Kita ngaku idola kamu siapa? Rasul. Kecintaan kamu paling utama sama siapa? Allah dan Rasulnya, gitu kan. Perkara simpel cuma baca 1-2 baris Quran ora dilakoni kan wagune pol. Wagu banget napa wagune pol? Wagune pol toh. Nah, ngoten niku. Jadi kalau misalnya kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam Al-Qur'an, maka bacalah. Ya, seperti itu. Pagi bar subuh, seenggaknya ya 5 baris kebaca, gitu kan. Mau cotok mboten sah ngafalki. Misalkan mau lanjut ngafalki nggih, monggo alhamdulillah. Tapi kalau enggak baca aja. Nanti ya ba'da maghrib tambah malih 5, gitu kan. Jadi total sehari bisa 10 baris. Kalau 1 baris itu berarti kurang lebih sepertiga. Ya benar ya, sepertiga halaman. Karena 1 halaman itu biasanya ada 15 baris. Kalau di Quran standar seperti itu. Ngerti nggih? Jadi kalau kita ingin memudahkan urusan kita, terutama di dalam perniagaan ataupun urusan kita yang lainnya, baca Quran, sholat, sing tenanan. Dalam artian itu sholat ya kita mengharapkan ampunan ataupun mengharapkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sedekah enggak hitung sidik 1.000, 2.000, 3.000 setiap subuh gitu terutama. Insya Allah Allah akan ngasih perniagaan ataupun hadiah yang enggak disangka-sangka. Dan kalau kita urusannya adalah urusan perkara duit ataupun perkara finansial ataupun perkara-perkara itu adalah hubungannya dengan usaha bisnis, itu insya Allah tidak akan pernah ada ruginya, tidak akan ada pernah matinya. Ngerti nggih? Dan ini juga wirid ataupun zikir yang paling utama, yaitu adalah membaca Al-Quran. Wirid yang paling utama tuh nggak ada lain, tidak ada bukan, yang paling utama tuh baca Quran. Walaupun kalau yang dicintai bisa jadi ada lafal la ilaha illallah. Kalau kemarin Satria juga menyampaikan doa yang paling utama apa? Alhamdulillah dan seterusnya, gitu ya. Atau salah satu cara nginget kita kepada Allah Ta'ala yang paling utama selain Quran ya alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, dan barang siapa juga menjalankan ataupun
membiasakan, melazimi, membaca Quran setiap harinya, nggak ketang tadi itu dosisnya sidik-sidik gitu ya, neng rutin gitu kan, itu insya Allah akan memberikan 4 kemuliaan ataupun 4 keutamaan. Kita akan masuk ke poin yang pertama ataupun keutamaan yang pertama adalah syahaadah fid dunya, yaitu jadi orang yang beruntung. Orang yang baca Quran pasti beruntung. Pasti beruntung. Allah akan berikan kepadanya entah itu keberuntungan berupa zahir, ya ketok banget, atau yang enggak kita rasa gitu kan. Yang paling utama itu adalah kemuliaan. Kalau kita dimuliakan sama Allah Ta'ala, itu otomatis dia beruntung. Karena kalau kita merasakan orang yang dimuliakan sama tetangganya aja udah repot banget. Kita merasa gitu kan, bukan kita merasa, kita dirasani gitu kan, dirasani tonggone wis di kuping nang batin ini wis ra kepen apple gitu kan. Berarti dia tidak sedang dimuliakan sama tetangganya. Itu udah bikin carut marut gitu kan. Jadi kalau kita urusan keberuntungan ini hanya sebatas kemuliaan, itu enggak cuma hanya ya, itu udah luar biasa sekali. Di sobyo-sobyo ataupun dielu-elukan sama anak sendiri itu luar biasa. Bapakku Masya Allah, ibuku Masya Allah gitu kan. Mungkin bapak ke anak gitu, anakku Masya Allah. Atau mungkin tetangga sesama tetangga, tonggoku Masya Allah. Aku nek nyawang ki senenge pol. Aku nyawang ki kaya ati ki langsung hilang masalah gitu kan. Tentrem banget nyawang bapak kai atau ibu kai gitu kan. Dalam konteks yang baik gitu ya. Nah, maka Allah juga menurunkan kemuliaan kepada siapapun yang bersama Al-Qur'an. Mau itu tempatnya, mau itu waktunya, mau itu orangnya, Allah kasih kemuliaan. Insya Allah ini nggak asing dan tidak nggak asing itulah ya, nggak jarang didengar lah, nggak jarang didengar. Yaitu ketika kalau bulan yang diturunkan Al-Quran pasti akan mulia, yaitu bulan Ramadan, ya toh, nggak asing kan? Nabi yang paling mulia ketika diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad, itu juga nggak asing juga, ya toh. Terus tempat ataupun daerah yang diturunkan Al-Quran jadi tempat yang paling mulia, itu juga nggak asing ya kan? Nah, ini juga sama. Maka baca Al-Quran agar Allah juga memuliakan hati kita, ya, itu bagus banget. Dan juga memuliakan rumah ataupun tempat yang kita tinggali, itu juga bagus ya Paul. Gitu ya. Kalau kita mungkin merasa ada rasa yang hilang di dalam kehidupan kita ataupun kegundahan dalam kehidupan kita, bisa jadi Quran kita burung kewoco. Bisa jadi Quran kita belum kebaca. Gitu ya. Nah, jadi ketika semuanya itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan beruntung dan pasti akan mulia. Itu pasti. Itu rumus pertama, itu pasti seperti itu insya Allah. Yang kedua adalah salamah wa husnul akibah. Orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, itu dia pasti apa? Husnul khotimah. Pasti husnul khotimah, enggak mungkin enggak. Enak Apple toh. Bahkan ada satu cerita itu kalau saya dengarnya itu dari waktu itu ya, sebelum Syekh Ali Jaber meninggal, almarhum, semoga Allah merahmati. Nah, itu tuh beliau punya murid ceritanya. Beliau punya murid itu pinter banget. Dan murid beliau itu kecintaan sama Qur'annya itu sangat-sangat tinggi sekali. Sampai itu diceritakan itu 1 tahun itu menghatam Quran sampai 1000 kali. Tapi saya nggak tahu ngitungnya itu iso 1000 gitu, saya nggak tahu. Tapi ceritanya kayak gitu tuh. Sampai ketika diajak ngobrol itu susah, karena ketika disapa ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu ala. Nah itu. Habis itu tanya lagi, mau kemana? Mau ke sini, lanjut lagi. Ama itu salunani nabil. Nah gitu terus gitu ya. Sampai mau ngapa-ngapain itu ketika kita berinteraksi sama dia tuh sulit. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada dia. Qadarullah, beliau itu ketika nyebrang itu terjadi crash ataupun kecelakaan, kan? Nah, ketika kecelakaan otomatis karena itu agak parah, dia masuk ke rumah sakit. Nggak sadar selama 1 pekan waktu itu nggak salah. Diceritakan nggak sadar selama 1 pekan. Dan hebatnya ataupun ajaibnya selama 1 pekan itu ketika beliau koma, keadaan koma itu kan kita nggak sadar.
ya toh. Ngomong ya ora cetha, ngomong tuh mungkin ngigo nggak tahu, ketika udah sadar, kamu kemarin gini-gini loh. Apa iya? Oh, nggak tahu, nggak sadar. Itu nggak sadarnya dalam kondisi koma itu masih baca Quran. Itu kalau nggak didasari dengan kebiasaan tuh nggak mungkin bisa terjadi. Dan ini bisa kita latih dengan kita menyetel murotal. Kalau kita lagi istirahat, terutama tidur kita malam hari itu ya, otak itu kan ada salah satu organ yang nggak bisa istirahat. Salah satunya adalah Salah satunya adalah otak gitu ya. Otak manusia itu kita tidur pun rata-rata masih aktif. Cara mudah untuk merelaksasikannya adalah dengan suara Al-Quran. Salah satu merelaksasinya adalah dengan membaca Al-Quran. Gampangannya kalau kita malam nggak bisa tidur, mau baca Quran langsung ngantuk, angop gitu kan, langsung angop. Kamu kayak gitu. Karena memang Quran itu ternyata tuh merelaksasi gitu ya. Apalagi buat tidur. Pagi harinya insya Allah jauh lebih fresh gitu ya, jauh lebih fresh insya Allah. Gitu ya. Itu jadi keutamaan yang kedua adalah insya Allah akan menjadikan siapa pun membacanya dia memiliki ending yang husnul khotimah insya Allah. Yang ketiga adalah jalli bikuli khair, yaitu menarik semua kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan kalau kita biasa membaca melazimi membaca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang ada di sisi kita, ada yang di sekitar kita, itu akan mendekat kepada kita. Sadar enggak sadar? Sadar enggak sadar? Jadi seolah-olah kita tuh hidupnya tuh enak terus. Wong sing nyawangi kone kepenak, walaupun bisa jadi kita ngalaminnya rada ora kepenak gitu kan. Karena memang rumput tetangga itu lebih hijau tuh memang real gitu kan. Nah. Jadi keutamaan yang ketiga itulah Quran bisa menarik kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, apapun itu bentuknya. Entah itu memang bentuk kebaikan amal solih gitu kan, ataupun kebaikan muamalah ujug-ujug diapi karo wong dan sebagainya, ataupun kebaikan-kebaikan dalam bentuknya itu mungkin keuntungan dari segi tadi gitu ya, tijarah, perniagaan. Insya Allah seperti itu. Jadi Quran itu akan menarik semua energi-energi positif yang ada di sekitarnya. Kalau yang sekarang lagi tren itu law of attraction gitu ya bahasanya gitu. Jadi Quran itu akan menarik semua kebaikan-kebaikan. Terutama kalau kita tuh berhusnudzon. Wis maca Quran, husnudzone pol-polan, insya Allah jaminan. Ya, jaminan tuh uripe kepenak. Uripe kepenak. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah dan Allah akan jauhkan dirinya dari mara bahaya. Allah akan hilangkan mara bahaya yang berpeluang besar datang kepadanya. Misalkan itu pun terjadi, dia akan mendapatkan posisi yang tidak akan bahaya. Atau aliasnya tadi gitu kan, husnul khotimah. Bahaya apa betul? Misalkan kok orang lihatnya tuh, misalkan kok ternyata kodrat terjadi apa gitu kan, kok juga nggak ada. Wong ngira tuh, mau Quran iso mati gitu kan, mau Quran iso meninggal. Ya memang nggak baca Quran pun juga bisa mati, bisa meninggal gitu kan. Tapi masalahnya dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kan seneng toh. Bahkan itu yang kita cari-cari kan, kita idam-idamkan. Meninggal membaca Quran, meninggal pas kayak waktu sholat, meninggal waktu di tanah haram ataupun di tanah suci. Is enak epol gitu kan. Kabar itu disolati sama banyak orang-orang mukmin. Wah, seneng epol gitu kan. Maka salah satu cita-cita ayah Sateguh di sini ya, para pengasuh semuanya itu mendirikan pondok ini ya, ketika beliau tidak ada, yang nyolat itu panjenengan-panjenengan ini, orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan kuat kepada dinul Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau habis seperti itu untuk poin ataupun keistimewaan dasarnya kalau kita tuh dekat sama Al-Quran. Kita punya banyak banget peluang kebaikan. Ya kita coba ulangi ya. Yang pertama tuh kita pasti akan jadi orang yang beruntung. Yang kedua, kita nanti ketika meninggal insya Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Yang ketiga, semua kebaikan akan Allah tarik kepada pembacanya, gitu kan? Ataupun kebaikan akan tertempel kepadanya, ataupun magnet kebaikan akan datang kepada dirinya. Terus yang keempat adalah dia akan terhindar dari bahaya ataupun malapetaka. Kalau tadi di hadis di ayat yang pertama itu di surat Fatir itu bahkan Allah akan memberikan kepada dirinya itu kan perniagaan yang tidak akan rugi. Saya nama badan
Saya. Enak napa mboten? Enak ya. Sakit napa mboten nglakoni? Sakit insya Allah nggih. Nah, insya Allah bisa ya. Perkaranya cuma tinggal membaca, tinggal praktek saja. Karena kalau misalkan kita itu cuma tahu ilmunya tok, nggak bisa ngamalke nggih percuma ya toh. Mau setiap hari rutin dengerin kajian itu kan, nggak cuma setiap minggu, setiap hari, bahkan mungkin setiap 5 waktu sholat dengerin kajian, kok nggak dilakoni, yo percuma gitu kan, percuma, nggak ada efek. Efeknya bisa jadi Allah akan merahmati, bisa jadi karena kita berusaha untuk datang ke majelis gitu kan. Tapi kalau nggak dipraktekkan, ya percuma. Maka yuk sama-sama bismillah dengan apa yang udah kita ikhtiari, datang jauh-jauh dari rumah dengan berbagai macam drama-dramanya sampai ke Zabisa, sampai ke sini, duduk mendengarkan kajian ilmu di setiap pekannya minimal 1 kali gitu kan. Ya seenggaknya kita pulang tuh ada hasilnya, ada amalan di bawah. Oh kemarin aku amalnya yang diajarkan ini, ya berarti pekan ini tugasnya aku ngamal kayak ini. Walaupun mungkin pekan depannya ambiar meneh gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Seenggaknya 1 pekan itu misalkan sekarang ini temanya Quran. Seenggaknya sepekan ke depan tema Quran ini kita wis manteng gitu loh, udah manteng. Nanti masuk ke tema depan lagi, misalkan betul siapa lagi kajiannya kok jok sing tema ini kok jok lali. Seenggaknya kita udah ngelakoni selama 1 minggu itu, timbangannya ora sama sekali. Gitu ya. Daripada kita ingat cuma pas kayak Ramadan tok, setahun sekali. Ya toh? Nah, maka dari itu bismillah, semoga dengan ikhtiar kita mendatangkan majelis-majelis ilmu, Allah hadirkan kita ketentraman hati, Allah hadirkan kita keberkahan, Allah hadirkan kita kebaikan. Bahkan salah satu kunci rezeki itu adalah bersaudara, silaturahim, silat ukhuwah gitu ya. Dan harapannya semoga dengan majelis-majelis ilmu seperti ini Allah turunkan rahmat kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan rahmat kepada seorang hamba atau ke hamba yang ia inginkan, maka apapun yang dia inginkan akan terwujud insya Allah. Nah, maka ini berhubungan juga dengan hari Jumat. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Mas Jevi itu yang baca Quran. Orang yang mendengar dan membaca itu insya Allah pahalanya sama. Insya Allah pahalanya sama. Coba bedanya satu baca, satu dengar. Itu. Nah maka semoga dengan wasilah baca Quran tadi diakhiri dengan kajian ataupun majelis ilmu seperti ini, dan nanti kita akan coba pungkasi juga ataupun endingkan dengan doa. Harapannya doa-doa kita nanti akan menjadi doa yang Allah ijabah, gitu ya. Mungkin itu dulu untuk materi kita pada kesempatan sore hari ini. Yang penting apa yang sudah kita menjadi ilmu ataupun apa yang sudah kita dapatkan ilmu dari siapapun itu orangnya, karena kita nggak perlu melihat siapapun itu orangnya. Hatta itu anak kecil pun ketika dia menyampaikan kebenaran, maka dengarkanlah. Apalagi orang yang menurut kita itu berilmu beneran gitu ya. Maka sudah selayaknya kita melakukan atau menjalankan apa yang menjadi nasihat baiknya ataupun mau'izah hasanahnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kami mohon maaf bila banyak salah kata ataupun tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kita doa dulu sedikit gitu ya. Semoga dengan doa ini di waktu ijabah ini Allah berikan pengabulan dari setiap apa yang kita nanti akan bacakan. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Rabb, ya Rabbal alamin, hamba mohon kepadamu ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Rabb, dengan Engkau muliakan hari Jumat ini ya Rabb, maka izinkanlah kami ya Rabb, muliakanlah kami ya Rabb dengan Al-Quran. Kabulkanlah seluruh hajat-hajat dan doa-doa kami. Berikanlah kemudahan dari setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah keberuntungan kepada kami, keberuntungan fid dunya hatta akhirat ya Rabb. Berikanlah kepada kami ya Rabb kemudahan demi kemudahan dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun tak sengaja, yang kecil ataupun yang besar. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, dengan Engkau berikan keistimewaan di hari Jumat sore ini ya Rabb, makalah kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb. Izinkanlah kami ya Rabb di tahun ini dan di setiap tahunnya ya Rabb, untuk kami bisa umrah dan juga haji ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Rabbal alamin, hamba mohon kepadamu ya Rabb, Engkaulah tempat bergantung kami, Engkaulah tempat kami memohon ya Rabb. Tiada selain Engkau yang bisa mengabulkan seluruh doa-doa kami, seluruh permintaan-permintaan kami, tanpa memberikan rasa sakit hati dalam hati kami ya Rabb. Maka izinkanlah kami ya Rabb untuk meminta kepadamu dan kabulkanlah seluruh doa-doa kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabbal alamin, berikanlah kepada kami ya Rabb ampunan, rahmat, keberkahan, kebaikan fid dunya hatta akhirat. Jadikanlah kami keluargamu yang ada di muka bumi, jadikanlah kami menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ala kulli hal, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, karena kita tak luput dari yang namanya dosa, yang kecil ataupun yang besar. Semoga Allah ampuni semuanya. Kita tutup afumikum dengan pungkasan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.